Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 4 saham yang layak investasi dan juga akan bagi dividen interim di akhir tahun 2023 ini guys ya. Kita pun akan memprediksikan untuk dividen finalnya dan akan memproyeksikan penurunan harga after dividen atau biasa kita sebut dengan dividen trap ya guys ya. Jadi nanti teman-teman bisa menentukan strategi yang terbaik ketika teman-teman ingin mendapatkan dividennya. Oke guys, jadi silakan simak video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi video ini bersifat edukatif dan juga informatif, bukan ajakan jual beli saham. Oke guys, saham pertama yang akan membagikan dividen interim adalah saham Adaro Energy, di mana saham Adaro ini akan membagikan sebesar 0,01 US dollar. Date-nya pada hari ini ya, di tanggal 28 Desember tahun 2023. Ex-date-nya di hari besok, tanggal 29 Desember 2023. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan dividen interim dari saham Adaro Energy, terakhir belinya itu adalah hari ini guys, tanggal 28 Desember guys ya, sampai nanti penutupan bursa di jam 4 dini hari. Nah, lalu kita akan lihat di sini di mana emiten Garibaldi Thohir atau PT Adaro Energi Tbk berencana membagikan dividen interim ya untuk tahun buku 2023 senilai 400 juta US dollar atau setara dengan 6,20 triliun. Di mana Adaro ini terbilang sangat rutin membagikan dividen ya, setahun 2 kali guys. Untuk dividen per sahamnya itu sekitar 194 sampai 200 rupiah per lembar saham. Itu untuk dividen interim yang akan teman-teman dapatkan ya di Desember ini. Dan jika diasumsikan dengan harga saham, maka dividen yield-nya sekitar 7,7%-an guys ya. Nah, di sini kita akan memprediksi dividen final ya untuk saham Adaro Energy, di mana EPS saham Adaro di tahun 2023 adalah sebesar 785 per lembar saham. Dengan asumsi dividen payout ratio, jika di tahun lalu itu membagikan 40%, di tahun 2021 bisa membagikan 72% ya guys ya, tepatnya 72,49%. Maka dividen fullnya berkisar 314 sampai 565 per lembar saham. Dividen interim yang akan dibagikan sekitar 194 atau 200-an, maka dividen finalnya berpotensi tembus 120 sampai 371 rupiah per lembar saham ya, tergantung dengan dividen payout ratio yang dibagikan sebagai dividen. Dan potensi dividen yield-nya berkisar 12 sampai 22%-an guys ya di harga saat ini 2.590 per lembar saham. Karena hari ini ada kenaikan harga saham ya untuk saham Adaro dari 2.510 ke 2.590 dan ini wajar ketika ada kenaikan harga di hari Kumdet guys ya. Nah, jadi teman-teman bisa memproyeksikan dividen finalnya itu berkisar 12 sampai 22%-an. Dan ini saya rasa masih cukup bagus ya untuk dividen final saham Adaro. Nah, untuk proyeksi dividen trap-nya, karena dividen yield-nya itu berkisar 7%-an ya untuk dividen interim di Desember ini, maka potensi penurunan harganya teman-teman bisa lihat dari level 2.590 ini paling turun ke angka 2.400 sampai 2.390-an guys ya. Tidak akan jauh dari proyeksi yang sudah kita prediksikan. Nah, jadi gimana nih strateginya ketika teman-teman nanti ya dapat dividen dari saham Adaro tapi kok pas di ex-date harga sahamnya turun? Nah, berarti ini sebenarnya adalah kesempatan untuk teman-teman beli lagi di harga murahnya. Dan proyeksinya nanti teman-teman hold sampai dividen final di pertengahan tahun 2024 nanti, guys ya. Seperti itu strateginya. Oke guys, kita lanjut ke saham yang kedua, ada saham BBRI, di mana Bank Rakyat Indonesia juga akan membagikan dividen interim. Kita lihat ya untuk tanggal kumdate-nya di 29 Desember 2023, ex-date-nya di 2 Januari 2024 ya. Jadi di awal tahun nanti untuk ex-date-nya karena mungkin ada libur tahun baru gitu guys ya. Untuk jumlah dividen yang akan dibagikan adalah Rp84 per lembar saham atau sekitar 8.400-an per lotnya. Nah, di sini kita lihat ya di mana Bank Plat Merah atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI
mengumumkan akan membagikan dividen interim sebesar Rp84 per lembar saham. Lalu Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pihaknya mengupayakan setidaknya 70% dari perolehan laba bersih di tahun ini akan dibagikan kepada para investornya. Jadi kita prediksikan ya untuk dividennya di sini EPS di tahun 2023 naik dari 338 naik ke 387 per lembar saham. Dengan asumsi dividen payout ratio 70% sampai 85%. 70% kita ambil dari pendapatnya Direktur Utama BRI yaitu Bapak Sunarso ya. Lalu untuk dividen payout ratio 85% kita ambil dari historis di tahun 2022 lalu guys ya, yang bisa membagikan 85% dari laba bersih sebagai dividen. Maka potensi dividennya secara full yaitu 271 sampai 329 per lembar saham. Dividen interim yang akan dibagikan 84 per lembar saham, maka untuk proyeksi dividen finalnya berpotensi tembus 187 sampai 245 per lembar sahamnya, dan potensi dividen yieldnya yaitu 5 sampai 6% ya di harga saat ini di 5.725. Kita tahu bahwa harga saham BBRI sedang tinggi-tingginya ya, sedang naik dikarenakan memang The Fed akan memangkas suku bunganya. Jadi wajar ini menjadi sentimen yang positif terutama untuk saham-saham di sektor banking ya guys ya. Nah, makanya ketika nanti ya misalkan di awal tahun 2024 harga saham perbankan terutama big banks Bank BRI itu turun, itu adalah kesempatan buat teman-teman bisa mendapatkan average yang lebih murah gitu guys ya. Dan proyeksinya kita hold sampai dividen final di pertengahan tahun 2024. Untuk proyeksi dividen trap saham BBRI, saya rasa tidak akan ada dividen trap ya, karena dividennya pun ya untuk dividen interim di akhir tahun ini ya cukup kecil gitu guys ya. Jadi saya rasa ketika turun pun tidak akan lebih dari 2%. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, ada saham BSSR di mana PT Bara Multi Sukses Sarana juga akan membagikan dividen interim sebesar Rp118 per lembar saham untuk tanggal kumdate-nya di 5 Januari 2024 dan ex-date-nya di 8 Januari tahun 2024. Nah, ini jadi sudah ada pengumuman ya untuk dividen interimnya saham BSSR. Tentunya ini menjadi dividen interim yang kedua, guys. Kabar baik bagi para pemegang saham PT Bara Multi Sukses Sarana atau BSSR, emiten tambang batubara ini akan menebar dividen interim yang kedua ya. Direksi dan Dewan Komisaris BSSR pada 22 Desember telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pembagian dividen interim yang kedua di tahun 2023 ini. Jumlahnya senilai 20 juta US dollar atau senilai 2,61 miliar ya. Lalu kita lihat di sini untuk prediksi dividen final saham BSSR guys. Untuk EPS-nya di tahun 2023 ini diproyeksikan 994 per lembar saham. Lalu dividen payout ratio-nya berkisar 50% ya di tahun 2021 dan 82% di tahun 2022 lalu. Maka potensi dividen full-nya 497 per lembar saham sampai dengan 815 per lembar saham. Karena BSSR ini sudah membagikan dividen interim 2 kali, jadi dividen interim yang sudah dibagikan itu sebesar 47% dari laba bersih saham BSSR. Tenang saja guys, untuk BSSR ini di track recordnya di tahun pandemi itu pernah membagikan 135 per lembar saham. Jadi wajar kalau misalkan BSSR bisa membagikan dividen lebih dari 80%. Maka potensi dividen finalnya di pertengahan tahun 2024 nanti berpotensi tembus Rp347 per lembar sahamnya dengan potensi dividen yield secara keseluruhan 21% ya. Di harga saat ini 3.850. Jadi saya rasa BSSR pun masih berpotensi bisa membagikan dividen jumbo dengan dividen yield 21% dan dividen finalnya berpotensi 347 per lembar saham. Jadi gimana guys ya, menurut saya sih saham BSSR masih sangat layak untuk dividen investing ya guys ya, karena pendapatannya juga masih cukup bagus dan potensi dividennya juga masih cukup besar. Lalu untuk proyeksi dividen trap ya di dividen final 118 per lembar saham ya di awal tahun 2024 ini, potensi penurunannya hanya sekitar 3% saja, yaitu dari harga saat ini di 3.850 paling turun ke 3.700-an aja nih guys.
Jadi gimana ya, potensi dividen trap-nya ternyata tidak akan terlalu dalam ya penurunan saham BSSR-nya. Jadi masih cukup aman guys ya ternyata untuk kita bisa mendapatkan dividen dari saham batubara. Kita lanjut ke saham selanjutnya, akan bagi dividen adalah saham IPCM ya. Untuk dividennya Rp3 per lembar saham, lebih tepatnya Rp3,8 per lembar saham. Jadi kecil ya. Lalu untuk kumdate-nya di 5 Januari 2024, ex-date-nya di 8 Januari tahun 2024. Kita akan lihat anak usaha Pelindo atau IPCM akan membagikan dividen interim Rp20 miliar, di mana PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM akan membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya, yaitu Rp3,8 per lembar saham. Dan teman-teman bisa lihat di sini pembagian dividen interim ini berdasarkan keputusan direksi perseroan pada tanggal 14 Desember tahun 2023. Kita akan prediksikan untuk dividen finalnya. EPS saham IPCM itu Rp30 per lembar saham. Dividen payout ratio berkisar 73 sampai 81%, maka dividen fullnya Rp22 sampai Rp24 per lembar saham. Dividen interim yang sudah dibagikan kita bulatkan ya ke Rp4 per lembar saham, maka potensi dividen finalnya itu berkisar 18 sampai Rp21 per lembar saham di pertengahan tahun 2024 nanti. Dan potensi dividen yield-nya itu 8 sampai 9%. Wah, kalau misalkan kita lihat ya, memang dividennya ini cukup kecil, tapi dividen keseluruhan interim dan juga dividen final ternyata dari sisi dividen yield-nya cukup menarik, guys. Ya ternyata bisa bagi 8 sampai 9% ya dari harga saat ini di Rp282 per lembar sahamnya. Ini cukup menarik ya, nanti kita akan bahas dari sisi fundamental saham IPCM ya, karena ternyata IPCM bisa membagikan dividen yield 8 sampai 9% per tahunnya. Untuk saham IPCC sudah kita bahas, jadi tinggal kita bahas saham IPCM. Lalu selanjutnya ada IPCC yang akan bagi dividen interim Rp21 per lembar saham, tapi sayangnya untuk tanggal kumdate-nya ini sudah lewat guys ya, di 22 Desember tahun 2023 guys. Lalu untuk jadwal pembagian dividen interim ini sudah kita dapatkan datanya dari sekuritas dan ini sudah valid guys ya. Untuk saham yang akan bagi dividen interim yang masih bisa kita dapatkan, yang pertama adalah saham Adro yang kumdate-nya di hari ini tanggal 28 Desember tahun 2023 akan bagi sekitar 194 sampai Rp200 per lembar saham ya, tergantung kurs US dollarnya pada saat pembagian dividennya nanti. Lalu untuk selanjutnya ada BBRI yang tadi sudah kita bahas ya, 84 per lembar saham, kumdate di 29 Desember 2023. Lalu ada IPCM, kumdate-nya di 5 Januari, dividennya Rp3,8 per lembar saham. Lalu ada BSSR yang akan bagi Rp118 per lembar saham, kumdate-nya di tanggal 5 Januari 2024. Nah, untuk tanggal kumdate atau kumulatif date itu adalah tanggal terakhir kita membeli sahamnya. Kalau misal teman-teman pengen dapat dividennya, terakhir beli itu ya di tanggal kumdate-nya. Ketika teman-teman beli pas ex-date itu tidak akan dapat dividen ya. Tapi ex-date biasanya ada dividen trap, ada penurunan harga saham after dividen. Jadi tadi sudah kita proyeksikan ya untuk saham Adaro dan juga BSSR guys. Nah, jadi untuk saham-saham batubara yang sudah bagi dividen interim, ternyata ada Games, ada Bayan Resources, lalu saham PBSA juga sudah kita bahas, dan saham-saham lainnya ini juga sudah membagikan dividen interim ya, seperti ADTX dan lain-lain. Jadi silakan buat teman-teman dianalisa kembali saham mana nih yang kira-kira cocok untuk menemani perjalanan investasi teman-teman, tentunya untuk dividen investing guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Terima kasih atas dukungannya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.